Sama Romo. Tanya yang terima tuh, bukan tanya di saya. Berarti tanya di Romo yang memberi. Tidakkah persoalan Romo memberi? Persoalan yang kau terima ini, kau mengimani sungguh-sungguh dan layak atau tidak? Saya tidak ada persoalan di Romo kasih, uskup kasih minum, tidak. Tidak ada persoalan itu. Persoalan engkau yang terima ini layak atau tidak layak. Mengimani sungguh-sungguh atau tidak mengimani sungguh-sungguh. Saya tidak ada persoalan bahwa Romo kasih atau imam yang setelah komuni ada yang masih tersisa darah di dalam kaliks itu atau cawan itu diberikan atau tidak diberikan. Tidak ada persoalan yang imam beri atau tidak. Persoalan di saya yang terima. Turun ya Romo, terima kasih. Ya, Mohon Pak Konstan supaya bagi-bagi dengan teman-teman. Maksudnya bisa di sini. Kalau teman-teman lain tidak ada pertanyaan, bisa kembali Pak Konstantinus. Tapi terima kasih Romoku. kita semua di atas mau tanya juga. Oke? Makasih Salve, selamat siang Romo. Oke. Nanti. Oke, kita salami yang lain di sini. Divine. Oke. Ya. Mau tanya Dari terkait paroki mana? Temanya ini ya, jangan di luar tema ya. iya Karena ya ini kami tentang tema kok sesuai tema. Romo, nih saya dari paroki Banteng Jogja ya, paroki Keluarga Kudus. Terkait istilah imam Romo. Jadi yang saya masih bingung itu tentang terminologi sebenarnya, bukan konsep ya. Terminologi penggunaan kata penatua, penggunaan kata imam. Kalau ditranslasikan kembali ke bahasa asli itu kok ada kerancuan ya. Maaf ya, ini saya kasih background dulu ya. Yang saya baca itu kalau di Perjanjian Lama itu imam tuh dideskripsikan sebagai hiereus. Sedangkan imam yang di Perjanjian Baru itu pakai istilah prebisteros atau prebusteros. Sedangkan prebisteros itu di beberapa terjemahan diterjemahkan sebagai bukan imam namun penatua. Nah, itu yang jadi saya bingung adalah beberapa penggunaan istilah imam Oke, itu saya sudah tidak tangkap. konsisten. Saya sudah tangkap. Ya, ya, baik. Konsisten. Engkau tahu pembagian 24 penatua kelompok imam di dalam satu tawarik 24? Belum Romo. Kalau yang itu belum saya. Imam Belum itu sampai detail ya. Kohen itu imam ya. Kohen. Oke. Ada beberapa penatua yang di dalam kitab Wahyu. Ada beberapa penatua yang ada di sana. Saya lihat dulu. Udah hafal ya. Baca dulu. Ada berapa penatua yang ada di kitab Wahyu? Engkau harus cari dulu. Eh, 24 ya, Mo? Baca ayatnya. Sebutkan Romo, ayat. tapi saya pakai online ya. Saya lagi nggak pegang Alkitab. Silakan. Oke, sebentar. Sebentar, saya buka dulu. Romo. Yang tadi saya cuma Google ya. Oh ini. Wahyu 4 bab 4 ayat 4 ya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Memakai pakaian apa? Pakaian putih. Berapa
Berapa penentuan? 24 Romo. Itu adalah tipologi, adalah kelompok imam di dalam tawarik. Lisa, satu tawarik, Tipologi. 24. Satu tawarik 24. satu tawarik ya. Dapat 24. tunggu 24. Kita mulai dari 10 lah, supaya makin cepat ke bawah selesai. Saya mau sampai dengan nomor yang ke-24. Oke, satu tawarik ya Patar. Oh, bengket ini. Aduh, itu salah Patar. Satu tawarik 24. Ini artinya tidak pernah buka ini. Enggak lengkap. Ada garis-garis 24 berapa Patar? Satu tawarik 24. Makin ke bawah, makin cepat. Saya mau butuh sampai dengan grup ke-24. Coba ayat 10-nya. Ayat 10. Oke, satu tawarik 24 ayat 10. Yang ketujuh pada Hakos, yang ke-8 pada Abia, Terus ke bawah. yang ke-9 pada Yesua, yang ke-10 pada Seknya, yang ke-11 pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakin, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilba, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hezir, yang ke-18 pada Hapizes, yang ke-19 pada Petahia, yang ke-20 pada Yehezkel, yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Masya. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, yang seperti diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Divine Mercy. 24 kelompok yang ada di Wahyu 44 itu kelompok imam. Tetapi di Wahyu digunakan kata para Penatua. macam mana? Oh iya ya. Ya, udah terjawab dulu. Jadi memang penatua itu juga berperan sebagai imam Presbiter. juga ya, presbiter. Ya. Presbiter. Makanya ada syaratnya di dalam peraturan presbiter 1 Timotius ayat 5, bab 5. Peraturan tentang para imam, para presbiter ya. Nanti. Bantu dulu. 1 Timotius 5 ayat syarat-syarat presbiter ayat ke-17 kalau Ayat- tidak salah. ayat 17 17. sampai 22. 1 Timotius ayat 5, pasal bab 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah Tapi ingat, engkau tipologi penatua yang ada di Tawarik tadi merayakan ibadah. Oke, lanjut. Tunggu ya, baca ulang ya Patar. Yuk. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus
dan malaikat-malaikat pilihannya kupesankan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Oke. Dan ingat, ritus Melkisedek tadi sampai kapan? Sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Wahyu 1. Wahyu 1 Ayat 6. ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya. Ritus Melkisedek tadi sampai kapan? Selama-lamanya. Selama-lamanya, Romo. Dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, dan bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai Selama-lamanya. selama-lamanya. Ritus Melkisedek dalam Ibrani 5 ayat 6 sampai kapan? Selama-lamanya. Dalam Yesaya 61 ayat 5-6 tadi, kamu akan menjadi imam Allah dan pelayan Tuhan. Di sini dikatakan sangat jelas memenuhi apa yang dikatakan nubuat Yesaya di dalam Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, dan bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai Selama-lamanya. dan setiap kali kamu makan roti ini dan minum darah ini, kamu akan memberitakan, mewartakan kematian Yesus sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai Dia datang lagi tuh. Ya. Oke, Divine Mercy, engkau harus ingat tipologi dari 24 itu. Penatua itu ada di tipologinya ada di 24 Ada yang- penatua atau kelompok imam Yahudi. Oke, Romo, kalau gitu presbiter di waktu itu memang bisa mempersembahkan ekaristi ya, Mo ya. Statusnya memang imam ya. Oh iya, oke. Soalnya memang ada bantahan-bantahan sih, Mo. Memang yang saya baca kan memang bahwa translasi kepenatua itu tidak bermakna sebagai imam gitu loh. Nah, itu aja sih sebenarnya yang menjadi kesalahan dari interpretasi dari yang sebelah itu loh, Mo. Makanya saya mau tanyakan karena Ya karena mereka menentang imamat. Nah, Iya. jadi Nah, itu ingat bahwa susah di jadi. setiap kota ditabiskan dan sekarang jadi paroki-paroki itu jadi keuskupan itu sudah mulai dari sana. Contohnya di 1 Titus 1 ayat 15. Di setiap kota Paulus mengatakan kamu harus mengorganisasi, harus menetapkan para penatua, tidak main-main. Tidak main-main. Ya, itu sebenarnya saya sudah menangkapnya memang status presbiteros di sini memang sebagai imam. Cuma kan mereka menangkap presbiteros ini dipisahkan perannya dengan ini loh, Hieros tadi itu. Hieros itu kan yang mempersembahkan di altar, persembahan kepada Yehovah itu. Sedangkan presbiteros ini adalah seorang yang dituakan di komunitas yang memberikan kebijaksanaan, sebagai penasihat dan sebagainya. Jadi mereka tuh konsepnya, makna teologinya salah gitu loh di situ. Mereka dipisah antara penatua dan seorang imam. Nah, makanya saya mau tanyakan sebenarnya konteks penggunaan kata presbiteros dan hiereus di sini apakah memang berbeda 100% atau presbiteros di zaman Paulus waktu itu ketika memberikan instruksi pastoral kepada Timotius dan sebagainya itu, apakah itu sudah statusnya sebagai imam yang mempersembahkan kurban di altar, dalam artian ini Yesus Kristus ya, ekaristi itu sih, Mo, yang mau saya tanyakan karena istilahnya membingungkan, Mo, ini untuk awam ya, kalau saya baca sendiri itu membingungkan, Bang. Butuh diberi penjelasan tadi tipologi berarti sebagai salah satu alasan. Makanya tadi engkau sudah menjawab sendiri dengan tipologi 24 penatua dalam Wahyu itu. Ada 24 kelompok imam yang ada di Tawaris, yang ada di Perjanjian Lama. Oke, karena kita baca dulu Titus 1:15. Lisa, Titus 1:15. Titus 1:15. Bagi orang suci, semuanya suci. Ayat Tetap- 5, Mas. Ayat 5. Titus 1:5.
ayat 5. Hmm. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Ini penting, saudara dan saudariku. Wahyu 14 ayat 23, ya 14-23. Di setiap kota. Wahyu 14:23. Wahyu 14 sampai 20, Patar. Kisah. Ya? Kisah 23, 14-23. Oh, Kisah 14:23. Kisah 14:23. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Kisah 14-23. Ini di bawah. Kisah, iya. 14. Sorry. Kisah 14:23. Sorry. Di tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa. Ganti gereja. Ganti gereja ya. Di tiap-tiap gereja rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi gereja itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Di berapa kota? Beberapa kota. Di beberapa kota. Di cada ciudad, di setiap gereja. Baca kembali deh, dengan hati, baca dengan hati, dengan ketenangan, dan semua ini kita bersuci, oke? Baca kembali. Oke, Divine mau baca? Baca pelan-pelan. Bisa aja. Oke. Saya sinyalnya jelek. Kisah 14:23 ya, kita baca ulang. Di tiap-tiap gereja, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Oke. 16 ayat 4. 16 ayat 4. 16 ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya, supaya gereja-gereja menurutinya. Oke, pentabisan 66. Pentabisan 1 Timotius 4:14. 1 Timotius 1 ayat 14 ya. 1 Timotius 1 ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 1 Timotius 4:14. Oh, 1 Timotius 1. 1 Timotius 4:14. 14. Salah, Sista. Oke, 1 Timotius 4:14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Penatua juga bertugas untuk menumpangkan tangan. Karena itu di dalam ritus ordinasi atau pentabisan, setelah uskup menumpangkan tangan,
imam baru itu akan melewati seluruh para imam dan para imam menumpangkan tangan di atas imam baru. Karena itu penting sekali saudara-saudariku yang terkasih. Karena masukkanlah dalam persekutuan. Kenapa saya tumpang tangan ke engkau? Mulai dari sekarang, engkau sudah menjadi bagian di dalam perjalanan sebagai penatua. Jadi ini karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, yang pertama, mereka mati-matian lawan kata presbiter atau penatua, tetapi mereka tidak bisa lawan bahwa ada imam di dalam perjanjian baru. Iya. Ada imam atau tidak imam di dalam perjanjian baru? Ada. Ada imam. Kalau begitu persoalan di mana para pendeta? Begitu. Ditambah lagi kasih masuk, maaf ya, perempuan di dalam di dalam itu dapat dari mana? Sedangkan Paulus sendiri melarang. Iya. Kalau kita buka coba di 2 Timoteus ya. Ya, 2 Timoteus 3 2 Timoteus 3 ayat 17-18. Setelah itu coba dilihat. ayat 17-18. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timoteus 3 3:17. 18-19. 2 Timoteus 3 cuma sampai 17. Bukan Timoteus. Atau Tesalonika. 1 Tesalonika. 2 Tesalonika. 1 Tesalonika. Harus di Timoteus. Harus Timoteus. Oke. Sebentar, 3 sampai di mana? Sampai 18 ya? 17. Lupa saya. Pater tadi minta 1 Timoteus berapa? Tidak harus 2. Coba 1 Timoteus 3. 1 Timoteus 3. Oke. 17-18. Isinya apa di situ? 1 Timoteus 3 cuma sampai 16. Berarti 1 Timoteus 2. 1 Timoteus 2 cuma sampai 15. Ayat 12. Oke. 1 Timoteus 2 ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Lanjut. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Oke. Jadi saya tidak mengizinkan perempuan Mengajar dan memerintah laki-laki. Minta maaf, saya bukan berarti minta maaf ya. Jadi perempuan, minta maaf, saya bukan diskriminasi gender. Tetapi ini penting sekali ya. Coba dibaca dari tadi 11 ya, baca dari 11 sampai 12, Pater. Ya, baca dari 11. Oke, dari 11. Oke, baik. Dari 11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Jadi 2 kali disuruh diam diri, Pater. Baca sampai ayat 15. Oke, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan
karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Oke. Oke. Dora, sandal jepit, silakan. Ada pertanyaan lagi? Terkait imamat dan ekaristi, teman-teman? Halo, sandal jepit. Sandal jepit. Tidak ada ya? Sandal jepitnya nggak ada ya? Kalau Atau dari, komen, oh ya, Divine. karena nggak ada yang nanya ya, terkait ini Romo, penggunaan didake Romo, itu apakah bisa digunakan untuk mendukung bahwa di abad pertama itu memang sudah ada struktur hierarki uskup, imam dan sebagainya, itu bisa ya? Soalnya kan Ya, di didake posisi masuk sebelah. dalam tradisi dan magisterium pada saat. Bagaimana kita tahu tentang pembaptisan? Bagaimana kita tahu tentang rumusan pembaptisan? Bagaimana kita tahu bagaimana merayakan Ekaristi? Kan ada di Didake. Didake tahun 64-65 loh. Itu sebagai semacam keputusan pastoral, kumpulan pengajaran para 12 rasul. Namanya Didake. Didake artinya ajaran, mengajar. Iya, Mo. Jadi kan kalau masalahnya kalau kita pakai sola scriptura kan jadi miss out ya. Jadi hal-hal seperti ini kan kita tidak tahu ya. Jadi Sebentar, hati-hati. enggak, maksudnya Protestan maksudnya, bukan kita Ya, bukan kita Katolik maksudnya. tapi yang tidak jelas, apa yang tidak ada di kitab suci? Pertanyaan saya untuk Protestan. Apa yang tidak ada di dalam kitab suci? Bagi Protestan, apa yang tidak ada dalam mempertanyakan Katolikan, tetapi pertanyaan dulu, apa yang tidak ada di dalam kitab suci menurut Protestan apa? Apa ya? Tradisi bukan? Tidak. Atau apa, Mo? Tradisi ada. Tradisi pada dosis, apa yang saya terima adalah yang saya teruskan. Tradisi artinya yang saya terima saya teruskan, yang saya terima saya teruskan. Tidak adanya tradisi. Oh ya, Paulus ada ya itu ya, yang meneruskan tuh ya di kitab suci. Yakobus, maaf. Mereka bilang hanya iman. Tidak ada dalam kitab suci hanya iman. Yang ada adalah iman dan perbuatan. Yang ada dalam kitab suci surat-suratnya Paulus adalah hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Yang mana yang tidak ada dalam kitab suci? Nah, apa ya? Ada clue nggak, Bu? saya masih terbang-terbang di pikiran. Ada clue nggak? Maksudnya yang tidak ada maksudnya dalam artian apa ya? Nih masih konteksnya apa ya? Masih tanya Protestan, mereka kan selalu protes kita. Tunjukkan ayat. Sekarang saya mau tanya balik. Apa yang tidak ada dalam kitab suci? Hendrik, kata Tritunggal memang tidak ada dalam kitab suci. Kalau ajarannya ada itu. Tritunggal Ajarannya ada. ratusan ayat Banyak, tentang Tritunggal. banyak ajarannya itu. Kalau katanya emang nggak ada kata-katanya. Inkarnasi tidak ada, tetapi mereka menggunakan itu. Ayat tentang inkarnasi ada. Lucunya ketika Luther menentang dengan sekolah Gracianya menentang doa untuk orang mati, maka mereka mati-matian, tidak ada purgatorium. Selesai. Nah, doktrinnya mereka seperti itu. Bukan tidak ada, jangan katakan tidak ada di dalam kitab suci, ada semua sampai kata purgatorium juga ada. Api pemurnian ada di dalam Maleakhi 2 ayat 3, di dalam Maleakhi 1 ayat
ayat 4 ayat 1 di dalam Daniel, di dalam Zakarias, di dalam 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Jadi saya mau tantang Protestan, mana yang tidak ada dari dogma, dari ajaran gereja yang tidak ada dalam kitab suci? Mana? Kalau kalian bisa membuktikan bahwa itu tidak ada dalam kitab suci. Dan saya buktikan itu ada dalam kitab Ya, suci. ya. Poinnya adalah semua dapat ditemukan di kitab suci ya, mau intinya. Ajaran-ajaran dogma gereja itu sebenarnya ada semua. Hanya saja kalau tidak secara komprehensif memahami, maka kita bisa terlewat ya, Mo ya. Sebenarnya Oke. itu. Tadi pertanyaan tentang dari Santo Katolik, engkau tulis tadi tentang orang kudus ya, contoh kecil. Bagi Ersa Foro dia bilang orang kudus itu orang yang masih hidup. Bagi MYM bilang tidak ada jasa lagi orang kudus. Orang kudus tidak berguna kan sudah mati semua. Demikian pun bagi beberapa orang Protestan seperti itu. Tapi kita bisa buktikan orang kudus ada dalam kitab suci. Contoh, apa tugas orang kudus di dalam kitab suci? Mendoakan kita. Ada di mana, Lisa? Wahyu 5 ayat 8. Lima Ayat 8. ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh Tahan dengan dulu. kemenyan. Tahan. 24 tua-tua itu. Kembali lagi. Yang penuh dengan kemenyan. Siapa yang bertugas membawa kemenyan? Pak Divine Mercy. Yang membawa kemenyan, tapi pernah Di atau ya? dalam liturgi Yahudi. Iya, imam itu tuh. Imam, baca kembali ayatnya. Iya. Ayat 8, Pater. Ayat tadi yang engkau baca. Oke. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Doanya siapa? Orang-orang kudus. Ya, mereka bilang orang mati, orang kudus sudah mati, orang sudah mati, tidak ada lagi omong dengan Tuhan Allah. Baca Wahyu 6 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Bab 6 ayat 9. Oh, benar. Wahyu 6. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Oke. Lanjut. Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Bilang tidak. Katanya. Ini Esa perlu bilang orang kudus yang masih hidup saja, yang sudah mati tidak lagi. Lalu ini mereka yang dibunuh nih karena firman Allah. Mereka masih berseru atau tidak berseru? Coba dibaca lagi. Mereka apa? Dan mereka berseru dengan suara nyaring. Katanya, Berapa lama lagi kah, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?
Mereka masih bisa omong sesuatu di sana? Bisa. Masih berseru kepada Allah? Selalu.